Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Darsono, jumpa lagi di Kopdar, Kupas Obrolan Darsono. Bersama saya Roma Suprayogi, kita akan mengupas tuntas informasi seputar dunia kesehatan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sedang mewabah di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pacitan, yaitu DBD atau demam berdarah. Tentunya nggak akan seru kalau saya sendirian aja di sini, ya. Telah hadir bersama saya di sini Dr. Titis Dwi Tanti, spesialis penyakit dalam. Apa kabar, dokter? Baik, terima kasih. Kabar baik. Halo Sobat Darsono, perkenalkan saya Dr. Titis Dwi Tanti, SPPD. Saya dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Ya, Dokter Titis, di masyarakat Pacitan akhir-akhir ini sedang mewabah penyakit yang sering disebut dengan DBD, atau sering disebut demam berdarah. Kita taunya cuma DBD itu demam berdarah. Sebenarnya apa sih DBD itu, dokter? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi di wilayah Pacitan khususnya sekarang ini sedang mewabah. Di RSUD Pacitan kita menerima banyak sekali pasien dengan diagnosa demam berdarah. Demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever itu adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh nyamuk si pembawa virus dengue ini. Nyamuknya adalah Aedes aegypti, di mana dengan manifestasi klinis yang utama adalah demam, kemudian ada nyeri sendi, kemudian ada nyeri retroorbital atau nyeri di belakang mata, dan manifestasi klinis yang paling parah adalah manifestasi perdarahan secara spontan. Oh, bisa juga ya, dok, berarti DBD itu menyebabkan perdarahan ya? Bisa, sangat bisa sekali. Terus DBD ini biasa disebabkan karena apa, dokter? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi adalah virus dengue. Virus dengue ini ada virus dengue 1, 2, 3, 4 variannya yang dibawa oleh vektor. Vektor pembawanya adalah nyamuk yang biasa kita sebut nyamuk Aedes aegypti. Walaupun sebenarnya ada lagi nyamuk yang terkenal selain Aedes aegypti, yaitu Albopictus, tapi di tempat kita yang paling banyak diteliti adalah Aedes aegypti si pembawa dan yang menularkan virus dengue ini. Berarti kalah viral ya, dok ya, nyamuknya. Terus ini, dokter, DBD ini gejalanya apa aja, dok, yang biasa terjadi di pasien-pasien DBD ini? Baik, selama ini pasien-pasien DBD atau DHF yang sering kali kita temukan di klinis adalah manifestasi utamanya adalah keluhan demam. Demam ini bervariasi, demam berapa hari pasien datang itu juga bervariasi. Kemudian diikuti oleh keluhan yang kedua terbanyak adalah nyeri sendi, nyeri tulang, nyeri seluruh badan, kemudian nyeri pada retroorbital yang seperti yang kita sebutkan tadi ya, nyeri di belakang mata, kemudian ada lemas, perasaan tidak nafsu makan, bahkan sampai keluar perdarahan, misalnya mimisan, kemudian keluar perdarahan dari hidung, gusi, kemudian buang air besarnya bisa hitam atau berdarah. Itu yang manifestasi klinisnya. Oh iya, dok. Tentunya gejala-gejala itu nggak mungkin ini ya, dok ya, nggak mungkin terjadi semuanya pada pasien. Kadang-kadang pasien itu kan sering meremehkan, misalnya, oh ini anak saya cuma panas aja kok gitu. Kadang cuma ya udah ditunggu aja sampai dingin atau dikompres-kompres kayak gitu. Sebenarnya faktor resiko dari DBD ini sendiri apa, dokter? Dari lingkungan ada, yaitu karena kita berada dan tinggal di wilayah endemis demam berdarah, jadi mudah untuk terkena penyakit demam berdarah. Karena wilayah Indonesia ini secara luas sebagian besar wilayah endemis demam berdarah dengue. Kemudian faktor cuaca atau suhu. Jikalau memasuki musim hujan biasanya banyak terjangkit pasien demam berdarah. Kemudian dari faktor imunitas seseorang juga mempengaruhi untuk terjadinya terjangkitnya demam berdarah. Apalagi jika seseorang itu di waktu masa lampau atau beberapa saat sebelumnya terjangkit demam berdarah, sehingga dia memiliki resiko tinggi untuk relapse atau terserang DBD lagi. Oh gitu ya, dok ya, berarti kalau kita sudah pernah terjangkit DBD itu berarti punya faktor resiko yang lebih tinggi daripada masyarakat yang lain gitu ya, dok ya. Mungkin apa karena sistem imun kita udah diketok dulu nih, kayak udah pernah masuk dulu gitu ya, dok. Karena ada sistem imunitas atau memori ya, memori imun tubuh, sehingga
untuk terjadi replikasi virus di dalam tubuh seseorang yang pernah terjangkit virus dengue akan mudah. Lebih mudah itu ya dok ya. Oh begitu. Terus gini dokter, saya tadi juga tertarik dengan kalau DBD itu bisa sampai bahkan mimisan keluar darah nih. Itu apakah itu ada tahapan-tahapan dari penyakit DBD ini sendiri dokter? Baik. Jadi secara teoritis demam berdarah itu ada 3 tahapan, fase viremia, fase kritis, dan fase penyembuhan, di mana rentang waktu terjadinya demam pada pasien DBD ini adalah sekitar 2-7 hari, bahkan ada yang sampai 8 hari, di mana 3 hari pertama itu merupakan fase viremia. Virus-virus dengue itu ada di dalam sirkulasi pembuluh darah, dia akan bereplikasi sehingga akan menimbulkan gejala selanjutnya. Kemudian memasuki demam 3-5 hari, dia akan mengalami fase kritis, di mana di sini kita harus waspada walaupun dalam keadaan sudah segar, sudah enak badannya, tapi ini masih mengalami yang namanya trombositopeni. Jadi kita harus waspada di fase kritis ini. Kemudian setelah 7-8 hari kita memasuki fase penyembuhan. Oh gitu ya dokter. Jadi ada 3 fase ya dokter ya. Terus gini, sebagai masyarakat awam mungkin kita nggak ngerti ya dok fase-fase itu ya dok ya. Terus gini dok, diagnosa seperti apa dan kapan kita harus membawa si pasien atau keluarga kita ini berobat ke rumah sakit seperti itu dok? Terima kasih. Jadi masyarakat perlu waspada apabila timbul gejala demam, terutama dominan demam kan demam berdarah. Jika 3 hari berturut-turut tidak sembuh, tidak membaik, kemudian ada tanda-tanda gejala yang lain seperti yang kita sebutkan tadi, terutama nyeri sendi, nyeri di tulang di belakang telinga, kemudian bahkan ada bintik-bintik atau rumah merah di tangan, kaki, atau di perut, itu mohon segera dibawa ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera. Oke, berarti masyarakat juga harus lebih waspada, lebih siaga. Betul. Ya dok ya dengan gejala-gejala yang timbul dari penyakit DBD ini ya dok. Betul. Ya. Terus dokter, dengan segala macam tadi yang sudah disebutkan dokter Titis tentang gejala-gejala DBD, bedanya penyakit ini dengan gejala-gejala yang sama seperti malaria, tipes, dan chikungunya itu apa dokter? Baik, jadi klinis atau manifestasi klinis keluhan demam itu diferensial diagnosa atau perbandingannya itu diagnosa bandingnya sangat banyak sekali. Tetapi yang paling khas untuk demam berdarah atau dengue hemorrhagic fever ini adalah terjadinya kebocoran plasma yang tidak didapatkan pada diagnosa lain. Kemudian kebocoran plasma ini kita bisa menilai dari pemeriksaan darah lengkap secara serial per 12 jam atau per 24 jam atau bahkan bila diperlukan per 8 jam tergantung kondisi masing-masing pasien ya. Itu apabila terjadi kenaikan angka hematokrit lebih dari 20% itu terjadi kebocoran plasma. Dan itu membedakan demam berdarah dengan demam-demam penyebab yang lain. Misalnya demam tipoid yang kita waspadai adalah terjadinya pada pemeriksaan bradikardie relatif, itu yang khas untuk demam tipoid. Demamnya lebih dari 7 hari, kemudian yang paling dominan adalah konstipasi. Jika demam chikungunya mungkin ya pada awal-awal terjadinya demam chikungunya mungkin sama dengan keluhan demam berdarah, tapi pada chikungunya yang paling perbedakan adalah tidak adanya kebocoran plasma. Kemudian lemah anggota gerak seperti itu. Kemudian kalau demam malaria kita telisik lagi apakah pasien ini pernah sebelumnya bepergian ke luar pulau atau ke tempat yang endemis malaria. Kemudian kalau demam malaria ciri khasnya adalah demam intermittent, mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali seperti itu. Oh gitu dokter. Baik, jadi dari hasil cek laborat ya dok ya, itu bisa terlihat khas ya dok ya, bahwa ini adalah penyakit DBD seperti ya dok. Terus ini dokter, bagaimana bahayanya DBD ini dokter? Baik, jadi yang paling dikhawatirkan untuk kasus demam berdarah ini adalah adanya renjatan atau shock yang dinamakan shock
dengue atau dengue hemorrhagic shock, di mana pada pasien yang mengalami renjatan ini adalah semakin keadaan klinisnya semakin memburuk, kemudian tekanan nadi, tekanan darah sampai tidak terukur sehingga memerlukan perawatan yang lebih khusus, misalnya support untuk obat-obatan untuk menaikkan hemodinamik, misalnya menaikkan tekanan darah, kemudian support penggantian resusitasi cairan yang harus adekuat, bahkan sampai harus dirawat di ICU. Oke, shock tadi itu apakah juga bisa terjadi di 3 tahapan tadi, dokter? Bisa terjadi di tahapan awal mungkin, atau shock itu terjadi di tahapan tengah atau akhir gitu? Baik, biasanya secara teori shock itu terjadi pada fase kritis ya. Jadi fase kritis yang tidak ditangani dengan tepat, kemudian pasien kita tidak memantau kebutuhan cairannya, kemudian tidak memantau permeabilitas vaskulernya, sirkulasi cairan yang ada di pembuluh darah tidak adekuat, itu bisa jatuh ke dalam renjatan shock. Tata laksana awal yang kita lakukan tidak tepat, maka bisa jatuh ke dalam shock. Oh iya dok, berarti itulah kenapa pentingnya sekali ya dok, kita tetap harus siaga, penanganan tepat dari awal ya dok ya. Terus dokter, DBD ini apakah bisa menyebabkan komplikasi dokter? Ya, bisa saja. Komplikasi yang terjadi yang DBD dalam derajat berat adalah itu tadi, shock sampai kematian. Jadi dengan adanya tindakan yang tepat bisa kita mencegah kematian hingga 80% tingkat mortalitasnya. Terus dokter, bagaimana cara mencegah terjadinya komplikasi DBD tadi dok? Pencegahan terjadinya komplikasi kalau sudah dalam tahap sudah ada manifestasi klinis itu tadi. Jadi masyarakat harus cepat mendapatkan pertolongan jika pasien itu datang di saat yang tepat, kemudian waspada sejak dini terjadinya keluhan-keluhan yang kita sebutkan tadi, kemudian dari dokter dan tenaga medis lain memberikan support atau tindakan yang tepat. Jadi kemungkinan komplikasi bisa kita cegah. Kemudian komplikasi itu kita tekan kejadiannya dengan pemberian, misalnya pemberian cairan oral, kemudian jika tidak ada kuat cairan oral kita berikan cairan intravena. Kemudian itu tadi apakah perlu jika terjadi renjatan harus segera dilakukan rawat khusus di ICU. Ya baik dokter. Terus untuk pengobatan DBD sendiri dokter, apakah ada pengobatan khusus tentang DBD ini dok? Sebenarnya secara teori pengobatan atau terapi khusus untuk dengue hemorrhagic fever itu tidak ada. Terapinya bersifat suportif sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien saat datang. Kemudian tapi tindakan yang paling penting yang kita lakukan adalah memaintenance atau mempertahankan cairan yang berada di saluran pembuluh darah ya, di cairan sirkulasi di pembuluh darah itu harus kita adekuasi atau kecukupannya supaya tidak terjadi leakage atau kebocoran plasma itu tadi yang mengakibatkan terjadinya renjatan shock. Oke baik dokter, kalau yang sudah dokter jelaskan tadi itu adalah tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara medis ya dokter ya. Terus mungkin ada diet gitu dokter, diet khusus yang disarankan untuk penderita DBD yang bisa juga dilakukan sama keluarga pasien atau dari pasiennya sendiri gitu dokter mungkin? Secara teori diet tidak ada khusus ya, tidak ada yang khusus untuk penderita demam berdarah, tetapi yang disarankan adalah diet yang sehat, pasti ya diet yang sehat yang terutama banyak mengandung sayur hijau dan buah-buahan. Jadi pasien-pasien yang kita rawat itu biasanya kita berkolaborasi ya dengan nutrisionis yang ada di rumah sakit untuk edukasi tentang bagaimana pemberian diet dari luar atau diet dari rumah sakit yang diperlukan oleh tubuh untuk melawan si virus dengue ini. Oh gitu dokter. Terus dokter, untuk pencegahan DBD ini kan ada vaksin ya dok ya, ada vaksin 3M itu. Apakah 3M itu masih efektif dok? Vaksin dan 3M itu dua hal yang saat ini masih terbilang
efektif ya, terutama 3M. Kalau vaksin itu masih baru, terutama mulai muncul 2022 dari BPOM, baru diizinkan 2022 atau vaksin tetravalent dengue itu. 3M saya rasa masih efektif ya sampai saat ini dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, kemudian menutup atau membuang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat-tempat untuk berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Kemudian ada 3M plus. Plusnya itu adalah tindakan untuk larvasida, di mana kita bisa, contohnya kita memelihara ikan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk, kemudian kita menggunakan kelambu saat tidur, kemudian kita menggunakan mungkin lotion ya, lotion yang tersedia di secara bebas itu untuk melindungi tubuh dari nyamuk. Mungkin yang bisa dilakukan masyarakat pada umumnya atau dilakukan di rumah, di lingkungan sekitar masing-masing adalah dengan 3M itu masih sangat efektif ya dokter ya. Ya dokter, terima kasih sekali. Sangat menarik ya dok ya pembahasan tentang DBD ini, menarik karena sekali. mungkin ini yang yang sedang booming, yang sedang viral di masyarakat nih. Banyak sekali kasus-kasus DBD dan sangat informatif sekali. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Pacitan juga khususnya agar kita lebih bisa mawas diri, lebih siaga dalam dunia kesehatan. Khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pacitan, apabila Anda atau keluarga Anda atau teman-teman atau kerabat di sekitar Anda mengalami gejala-gejala demam berdarah, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di Kopdar-Kopdar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.